Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Adila Muslimah Fashion. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Adila Wafiqul Zulfi, NIM 21006024, dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Dr. Deshandri, SPD MPD. Latar belakang saya memilih usaha ini yaitu melihat peluang usaha terutama di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang merupakan kota tren fashion dan semakin berkembangnya serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan fashion. Maka saya berinisiatif untuk membuka suatu usaha clothingan di mana produknya berdasarkan update fashion masa kini. Dan saya juga akan menyediakan layanan pemesanan untuk para konsumen, sehingga konsumen bisa menikmati hasil pesanannya sesuai dengan keinginan. Hingga saat ini, sedikit demi sedikit, clothingan di Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci mulai bertambah. Namun, itu tidak menyurutkan keinginan saya untuk membuka usaha store ini, dan membuat kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci bukan hanya menjadi kota pelajar dan pariwisata, namun juga ingin menjadikan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sebagai kota fashion, sehingga mampu menarik para turis domestik maupun mancanegara. Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci merupakan tempat yang sangat bagus untuk pemasaran dan pengembangan bisnis clothingan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai pola pikir yang sudah maju dan modern dalam dunia fashion. Dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat, saya mencari terobosan agar masyarakat dapat tertarik dengan produk buatan saya dan mencari tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat di zaman modern ini. Dan melalui kreasi dan keuletan saya dalam berkarya di luar bidang akademik yaitu desain, maka fashion pada masa kini bisa semakin berkembang dengan cepat. Tujuan dari usaha ini yaitu pertama, memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan. Yang kedua, memberikan pengenalan akan dunia fashion melalui media sosial. Yang ketiga, selalu membuat produk inovasi untuk masyarakat. Yang keempat, menyediakan kebutuhan fashion bagi masyarakat. Manfaat dari usaha ini yaitu pertama, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pakaian. Yang kedua, untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan yang ketiga, mengurangi pengangguran serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dari analisis situasi, itu ada faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal itu ada kekuatan. Yang pertama itu kerjasama, yang kedua kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan disiplin, yang ketiga dapat memenuhi kebutuhan, yang keempat memberikan pelayanan terbaik, dan yang kelima menjual produk yang berkualitas. Kelemahannya yaitu yang pertama rendahnya modal kerja, yang kedua persaingan pasar dengan perusahaan yang berskala nasional, yang ketiga susah mencari pemasokan barang yang tetap. Dari segi faktor eksternal itu ada peluang. Yang pertama tingginya permintaan. Yang kedua dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, saya yakin dapat bersaing walaupun harus dengan para usahawan clothingan yang lain di kemudian harinya. Hambatannya yaitu pertama perekonomian yang labil, yang kedua perusahaan harga pasar yang kurang dapat diprediksi, yang ketiga munculnya para usahawan baru yang sejenis. Strategi pemasaran usaha ini yang pertama membuat iklan melalui jejaring sosial, yang kedua membuat display di berbagai tempat, yang ketiga melalui mulut ke mulut, yang keempat mengandalkan informasi dari pelanggan ke orang lain, yang kelima melalui brosur, dan yang keenam membuat advertisement secara online di internet agar bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Harga produk ini yang pertama itu gamis 300.000, yang kedua jilbab 50.000, dan yang ketiga handshop 20.000. Untuk keuangan, jika mampu menjual 80 gamis dalam satu bulannya, maka akan mengalami balik modal. Pada penjualan ke-81, maka sudah menuai keuntungan, karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan 80 gamis sebelumnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.